Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 20 Oktober 2024. Tema renungan sada teduh kita dengan judul Air Bersih atau Air Beracun. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai dengan ke-25. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah hidup kami senantiasa seperti air bersih dan bukan air yang beracun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tahu dengan jelas setiap benda-benda apalagi berupa makanan itu ada yang namanya unsur kadaluarsa. Kadaluarsa itu kemudian menimbulkan berbagai macam bibit penyakit yang bisa ditimbulkan di dalamnya karena terjadinya pembusukan untuk setiap makanan yang ada. Ternyata tidak hanya makanan, bersangkut paut dengan air pun juga. Air itu bisa mengandung banyak sekali unsur-unsur yang berbahaya. Apalagi kemudian terkontaminasi dengan limbah-limbah dari pabrik atau limbah-limbah dari makanan busuk yang dibuang ke sungai-sungai. Lalu kemudian kita mengkonsumsi air yang dikirim ke rumah-rumah tanpa kemudian sterilisasi dengan baik. Dalam kehidupan ternyata sesuatu yang busuk, sesuatu yang beracun itu pada akhirnya itu akan mematikan. Yang busuk, yang beracun karena mengapa? Karena kadaluarsa. Karena sudah mengalami keusangan, karena sudah mengalami proses pembusukan. Pembusukan ternyata tidak hanya terjadi di makanan. Setiap manusia itu bisa punya pikiran yang busuk, hati yang busuk, perasaan yang busuk, tindakan dan perbuatan yang busuk. Semuanya disebabkan oleh apa? Sebelum berbicara tentang sebab, Kristus datang supaya kita terhindar dari kebusukan. Kalau kebusukan digambarkan tentang sebagai sebuah dosa, kalau kebusukan dianggap sebagai bentuk daripada kejatuhan, kalau kebusukan bentuk daripada kita meninggalkan Tuhan, kemudian bersekutu dengan kuasa kegelapan, dan itu terjadi. Kalau kita baca secara seksama dari ayat-ayat sebelumnya, itu berbicara tentang persembahan yang sempurna, berbicara tentang imam besar di dalam diri Kristus. Ayat yang 19 dikatakan, jadi saudara-saudara oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Sampai titik ini Kristus datang ke dalam dunia menyelesaikan kebusukan dosa manusia dan kemudian disucikan dan dikuduskan. Dan setelah kita dikuduskan, diberikan posisi yang bersih, diberikan posisi yang sudah mengalami sebuah penebusan, maka kita perlu menjaganya dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Catatan ayat ini berkata apa? Hidup kita harus tulus, ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh. Orang yang punya iman yang teguh akan hidup dengan cara hidup dengan tulus dan ikhlas, yaitu sebuah kemurnian. Lalu digambarkan dengan hati kita supaya kita dihindarkan apa? Dibersihkan, supaya kita punya hati nurani yang bersih dan dihindarkan dari hati nurani yang sudah di dalam kejahatan. Dan kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dikatakan air yang murni, air yang bersih, air yang tanpa kejahatan. Dan itu dilambangkan dengan hati yang tulus ikhlas, hati yang terus menyatu dengan darah Kristus yang sudah menebus kita, yang sudah mengangkat kita dari dosa, dan kita kemudian sudah diperbaharui oleh Allah. Dalam bagian ayat berikut dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagaimana supaya hidup kita, hati kita, perasaan kita bersih dan tidak beracun?
Maka firman Tuhan berkata, biarlah kita melakukan pekerjaan yang baik, penuh dengan cinta kasih, saling mendorong, saling memperhatikan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, saling mendorong, saling menguatkan, saling memperhatikan, melakukan pekerjaan yang baik dengan satu pemahaman bahwa satu hari kelak nanti, hari Tuhan yang mendekat itu akan hadir. Hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kemudian kita terus melakukan banyak alasan untuk tidak menghadiri ibadah. Tentu ibadah tidak boleh hanya sebagai sebuah protokoler dan kebiasaan rutin, tapi sebuah kerinduan kehausan. Datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan bersama-sama, mengakui segala salah dan dosa kita, bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau hatiku jahat, kalau hatiku menyimpang, hidupku tidak sesuai dengan kebenaran Allah, berikan kepadaku ya Tuhan hati yang sudah dimurnikan, hati yang sudah dibersihkan, memiliki hati yang tulus dan ikhlas, dijauhkan daripada hati nurani yang jahat, dibasuh dengan air yang murni, dan kemudian sebuah penghargaan bahwa aku sudah ditebus, sudah dikuduskan oleh darah Kristus sebagai imam besar, di mana Kristus telah membuka tabir yang menghalangi antara kami yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, sahabat seperjalanan, hidup kita tinggal menjadi pilihan. Apakah kita akan menjadi air yang murni, air yang bersih, atau air yang beracun? Kalau air yang beracun kita tahu dengan jelas, kemanapun kita datang, kita itu akan membunuh orang lain. Karena racun itu membunuh dirimu sendiri, merusak orang lain. Kalau kemudian akhirnya proses hidup kita itu berujung dengan membunuh orang lain dalam berbagai macam bentuk, karena waktu kita berbuat sesuatu yang buruk, itu proses pembunuhan, sekalipun tidak membunuh katakanlah fisiknya, tapi membunuh masa depannya, membunuh nama baiknya, merusak segala sesuatu yang di sekitar kita, karena kita membawa racun, tidak membawa kebaikan. Kita sebagai air yang beracun dan bukan air yang bersih. Sahabat seperjalanan, biarlah renungan ini boleh menjadi sebuah refleksi di antara kita dan bercermin di hadapan Tuhan. Apakah aku ini air yang bersih atau air yang beracun? Apakah aku ini punya hati yang tulus ikhlas atau kemudian hati yang penuh dengan niat yang jahat? Apakah aku ini saling mendorong, saling memperhatikan dengan penuh kasih, atau sesungguhnya saling memfitnah, saling merugikan dan saling merusak satu dengan yang lain? Kalau ada hal-hal buruk di dalam diriku, sahabat seperjalanan, katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mengakuinya, aku meminta ampun. Biarlah Tuhan akan menebusku kalau aku sudah melakukan perkara buruk, dan biarlah hidupku tetap berada di dalam jalan kebenaran, dan hidupku seperti air yang bersih dan bukan seperti air yang beracun. Karena aku sudah dibasuh oleh darah Kristus supaya aku menjadi air yang murni, air yang kemudian membawa kehidupan, bukan membawa kematian, menjadi air yang bersih dan bukan menjadi air yang beracun. Sahabat seperjalanan, itulah pilihan kita. Putuskanlah dalam hidupmu, Tuhan, jangan aku masuk sebagai pribadi air beracun, tapi air yang murni, air yang bersih, air yang sudah dimurnikan oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.